Hai anak-anak, bersama Pak Fuad di sini. Kita hari ini akan belajar matematika. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kali ini kita akan belajar himpunan. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti saya harapkan anak-anak bisa menentukan contoh dan bukan contoh himpunan, kemudian menyajikan suatu himpunan. Selanjutnya nanti anak-anak diharapkan mampu menentukan himpunan kosong, menggambar diagram Venn, dan menentukan kardinalitas suatu himpunan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum lanjut, siapkan alat tulisnya ya. Oke, udah siap? Check it out. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pasar? Pasti pernah dong ya. Nah, perhatikan di pasar ada kelompok-kelompok pedagang. Ada pedagang sayur, ada pedagang buah, ada juga yang berjualan perabotan ya. Kalau yang pedagang sayur, misalnya yang dijual apa? Ada sayur kangkung, bayam, kacang panjang, dan lain sebagainya. Pedagang buah menjual apel, jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Dan yang berjualan perabotan tentunya ada kompor, wajan, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok tersebut adalah contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, selanjutnya saya perkenalkan tokoh hari ini, yaitu George Cantor. Ya, beliau disebut sebagai bapak himpunan karena beliau yang menemukan teori himpunan. Ya, beliau adalah matematikawan asal Jerman, lahir tahun 1845 dan wafat tahun 1918. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sudah pernah mendengar istilah kelompok, kemudian kumpulan, gerombolan, grup, atau kelas ya. Nah, itu semua di dalam matematika dinamakan himpunan. Akan tetapi, tidak semua kelompok, tidak semua gerombolan, tidak semua grup itu termasuk himpunan. Mari kita amati contoh-contoh mana yang termasuk himpunan, mana yang termasuk bukan himpunan. Contoh himpunan, kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Kemudian kumpulan siswa laki-laki. Kemudian ada kumpulan kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ini adalah beberapa contoh himpunan. Kemudian contoh yang termasuk bukan himpunan, ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kemudian kumpulan siswa yang cantik dan kumpulan makanan lezat. Nah, contoh yang saya sebutkan adalah bukan termasuk dalam himpunan. Setelah kalian mengamati contoh-contoh tadi, coba kita pikirkan, mengapa kumpulan kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S itu disebut dengan himpunan? Dan mengapa kumpulan makan lezat itu tidak termasuk ke dalam himpunan? Jawabannya karena kumpulan kota-kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S bisa kita tentukan, bisa kita definisikan. Misalnya Surabaya, Semarang, Salatiga. Nah, itu semuanya bisa kita tentukan. Nah, sedangkan kumpulan makanan yang lezat itu tidak bisa kita tentukan karena selera setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi, kumpulan makanan lezat itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek atau benda-benda yang terdefinisi dengan jelas dan bisa kita data anggota-anggotanya.
Keanggotaan suatu himpunan dapat kita simpulkan dengan jika termasuk anggota. Jika bukan anggota, disimpulkan dengan ini. Mari kita ingat kembali contoh yang di awal ya. Tadi ada himpunan sayur-sayuran. Berarti anggotanya ada apa aja? Ya, ada kangkung, ada bayam, ada kacang panjang. Nah, jadi kangkung bisa disimpulkan dengan kangkung anggota dari sayur-sayuran. Nah, sedangkan apel bukan anggota dari sayur-sayuran. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyajikan sebuah himpunan. Sama halnya kita membantu ibu di rumah ya, menyajikan makanan untuk dimakan bersama. Dalam menuliskan himpunan digunakan huruf kapital ya, huruf besar. Nah, setiap anggota-anggotanya dibatasi dengan kurung kurawal di awal dan kurung kurawal di akhir. Ada 3 cara menyajikan himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Contoh, himpunan A. Himpunan A kita tuliskan dengan A sama dengan buka tutup kurung kurawal 3, 5, 7. Artinya himpunan A ini memiliki 3 anggota, yaitu 3, 5, dan 7. Selanjutnya himpunan B. B sama dengan buka tutup kurung kurawal 2, 3, 5, dan 7. Kemudian yang C seperti ini dan yang D dituliskan seperti ini. Kemudian yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian contoh yang kedua, B adalah semua himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah semua himpunan huruf vokal abjad Latin. Dan yang terakhir, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Dan ini dibaca A adalah himpunan yang semua anggotanya adalah X. A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Sedemikian hingga X lebih dari 1 dan kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Kemudian contoh yang B seperti ini dan contoh yang C seperti ini. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas himpunan kosong. Saya punya 4 contoh himpunan ya, A, B, C, D. A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kemudian B adalah bilangan asli yang lebih dari 4 dan kurang dari 5. C adalah himpunan nama bulan yang lamanya 32 hari. Kemudian yang terakhir, himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Yang himpunan A, kita tidak bisa menyatakan anggota-anggotanya ya, alias tidak punya anggota. Mengapa demikian? Karena tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Kemudian yang B, himpunan B ini juga tidak memiliki anggota karena tidak ada bilangan asli yang lebih dari 4 dan kurang dari 5.
Begitu pula himpunan C, karena maksimal hari dalam satu bulan itu 31 hari. Jadi bulan yang lamanya 32 hari itu tidak ada. Jadi himpunan C tidak memiliki anggota. Yang terakhir kita cek himpunan D nih. Himpunan D ada apa enggak ya anggotanya? Kita cek. Oh ada. Ya, bilangan prima yang sekaligus bilangan genap, yaitu 2. Jadi himpunan D memiliki 1 anggota, yaitu 2. Himpunan A, B, dan C itu tidak memiliki anggota, sehingga disebut himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Disimpulkan seperti ini atau ini. Selanjutnya kita akan membahas himpunan semesta. Himpunan semesta adalah semua unsur yang sedang kita bahas. Disimbolkan dengan S. Contoh, sebutkan minimal 2 himpunan semesta dari himpunan berikut. Himpunan semesta dari himpunan A adalah yang pertama, himpunan bilangan asli. Yang kedua, himpunan bilangan ganjil. Dan yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Nah, ini adalah himpunan semesta dari himpunan A. Saya punya himpunan B. Himpunan B memiliki anggota April dan Agustus. Nah, sebutkan himpunan semestanya. Yang pertama adalah himpunan nama-nama bulan. Yang kedua, himpunan nama-nama bulan yang diawali dengan huruf A. Nah, kedua contoh ini adalah himpunan semesta. Selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini pertama kali dikenalkan oleh John Venn ya, seorang matematikawan asal Inggris. Caranya, yang pertama, gambar persegi panjang. Persegi panjang ini untuk menyatakan himpunan semesta. Nah, di pojok kiri atas tuliskan huruf S. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta dinyatakan oleh kurva tertutup sederhana. Kalian bisa menggambar lingkaran atau agak lonjong mungkin, boleh. Kemudian yang ketiga, memberi titik atau noktah yang berdekatan dengan anggota-anggota himpunan. Untuk suatu himpunan yang anggotanya banyak banget, banyak gitu, tidak perlu menuliskan titik-titiknya. Oke, contohnya seperti ini. Ada himpunan semesta S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada himpunan A, anggotanya 2, 3, 5. Maka bisa dinyatakan dalam diagram Venn seperti ini. Kemudian, ada himpunan semesta yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Dan ada himpunan B yang anggotanya 2, 3, dan 7. Maka diagram Venn-nya disajikan seperti berikut ini. Oke anak-anak, kita akan memasuki subbab yang terakhir, yaitu kardinalitas. Kardinalitas suatu himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota-anggota suatu himpunan. Disimbolkan dengan N buka kurung A atau NA. Contoh, ada himpunan A. Maka kardinalitas A adalah 3. Kemudian ada himpunan B, maka kardinalitas B adalah 5. Oke, baik anak-anak, itulah konsep himpunan yang sudah kita pelajari. Kalian pasti sudah tentu paham dan mengerti apa itu himpunan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.